Belum lu jawab, Oke, lu jangan nanya. Oke, Itu etika dalam dialog begitu. Nah, etika. Kau tengok. Sekarang saya bacakan tadi kan saya ulang lagi. Saya ulang lagi sekali lagi ya supaya kamu paham. Iya. Oke, ulang aja nggak apa-apa. 2:16, 2:17. Ulang aja terus. Boleh. Allah berfirman kepada manusia itu, engkau boleh makan buah-buahan daripada semua pohon dan taman ini, kecuali daripada pokok yang memberi pengetahuan ingat pengetahuan ya tentang yang baik harus diingat ya, dan yang jahat. Waduh, kok luar biasa ini. Udah, jangan komentar terus. Komentar mulu. Jadi ini perkataan ini ketika Adam itu teringin mencari kenalannya, mencari temannya. Maka di sini posisi ditidurkan semula, dia tidur, lalu Allah mengambil tulang rusuk apa sih masuk ke selanjutnya? Berhenti di 2:17, jangan kemana-mana. Oke, 2:17. Kecuali dari buah daripada pohon pokok yang memberikan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Oke, lepas itu apa? Mana pelajaran matinya mana? Ya udah pernah diajarin dia mati itu apa sama Tuhan. Oke. Udah pernah itu berarti sebelum ya? Itu dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Hah? Allah melarang kamu makan buah ini. Ayat yang ketiga itu. Kejadian. Ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya itu? Bukan. Yang Allah mana? Ayat yang ketiga. Allah melarang kamu makan buah daripada sebarang pohon ini. Kejadian 3. Kejadian 3 ayat yang kedua. Kejadian 2. 2 sama 3 duluan mana? Maka di sini dikatakan oleh siapa? Tuhan. Ayat yang ketiga. Pasal 3. Pasal yang ketiga. Kecuali itu perempuan yang ngomong, bukan Tuhan. Kecuali buah. Bukan itu perempuannya aja belum ada waktu itu kepada Adam, belum ada, perempuannya belum ada. Oke, ini kan sudah ditanya oleh Tuhan. Tanya sama ular. Ular jadi Tuhan, perempuan jadi Tuhan. Ini gimana sih? Oke, ayat 16, Allah berfirman kepada manusia daripada pasal 2. Kenapa ke pasal 3? Pasal 2. Oke, pasal 2 itu menyatakan sudah ditanya siapa? Allah bertanya ini. Nomor 16, 17. Oke, nomor 16 sampai 17 itu kan. Kedua. Dengar ya. Ini yang kata-kata ini siapa ditanya? Adam kan? Adam kah ataupun setan ataupun binatang? Adam. Gue tahu lo tuh lagi nyari jalan keluar. Gue tahu persis gue. Jangan. Ayo jawab aja. Ini yang ngaco Tuhan lo atau yang nulis buku ini? Bukan yang ngaco. Kalau ngaco, ya tidak tentu arah daripada tulisan. Itu nggak tentu arah. Adamnya belum tahu mati itu apa udah diancam. Jelas-jelas nggak tentu arah itu namanya. Ayatnya kayak begini. Kalau kamu bicara di sini soalan sana jawaban. Di sini soalan mati itu apa? Mati itu apa? Adam tahu nggak mati itu apa? Tahu. Mana? Kasih bukti dong ke sebelumnya. Oke. Kejadian 1 atau kejadian 2 ayat sebelum 16. Kalau dosa itu apa itu? Dia punya hubungan. Jangan nanya saya, nanya Adam. Gue nggak nanya sama lo dosa apa, mati itu apa, gue nggak nanya sama lo. Tanya lah itu. Kalau dosa itu apa? Adam, nanya Adam lah. Jangan nanya gue. Semua orang tahu kalau udah berdosa itu kan mati. Wah, tahu dari mana? Orang nggak diajarin Adamnya. Gue ngomong Adam, bukan semua orang. Jawabannya di dalam surga. Saya tidak nanyain semua orang, saya nanya Adam. Oke, you tanya Adam, tapi jawaban dalam perjanjian baru itu aku penyelamat. Kata Yesus sana itu, akulah yang hidup itu. Itu kata Yesus sana jawaban. Bukan saya lari kemana. Itu kejadian tuh di share screen nih, kejadian 2. 16, 17 nih di share screen nih. Jawabannya di kata Yesus. Kok Yesus sih? Ini kejadian 2. Ini bingal-bingal nih kan. Akulah jalan hidup itu. Ya artinya lu nggak bisa jawab kan di kejadian. Oke, ini saya baca ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya yang dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pasti engkau mati. Pasti. Ya udah. Pasti bukan pasti engkau mati. Okay. Pasti bukan. Yes. Dia mengatakan. Oke. Yes. Begini. Dengar. Enggak. Sebentar. Nah kan tidak bisa jawab. Sebentar. Lu ingat pertanyaan gua nggak? Oke. Apa pertanyaanmu? Lah, dari tadi gua ngomong, Bang Deddy. Ini apa sih? Pertanyaan gua apa tadi? Coba. Enggak mau ah. Artinya lu enggak dengerin omongan gua. Pasti kamu akan mati. Pasti. Iya, Adam tahu mati itu nggak? Mati itu apa? Pasti kamu mati. Iya, Adam tahu nggak? Tahu. Mana buktinya? Buktiin dong pakai dalil. Di dalam dia akan mengasihilah sama Tuhan. Aku sudah mana dalilnya di sebelum 2:16? Ada ya semua. Ayo tunjukin. Baca tuh Alkitab kamu itu. Oh, udah. Ayo. Udah. Baca udah. Oke, begini. Kamu udah ya. Udah jelas nggak ada.
Kata mati aja nggak ada di sebelum ayat ini, nggak Oke. ada. Pasti kamu mati, apa maksudnya? Nggak ada kata mati di sebelum ayat ini, nggak ada. Bukan, kamu mati. Kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Jangan nanya gua tahu mati itu apa. Yang gue tanya, Adam tahu nggak? Pasti, tapi pasti. Jangan kita yang ditanya, Adam tahu nggak itu Adam mati itu apa? Apakah Adam mati? Tetapi pokoknya mati. Nah, sekarang itu bukti dia itu. Bukan Alkitab menyatakan, tetapi Alkitab tidak menyatakan. Lu cuma pintar ngomong lo. Jangan ngarang-ngarang omongan terus ya. Jangan, jawab aja. Kita diskusi itu sesuai arah diskusinya. Jangan cuma pintar ngomong, Yus. Ayo, tolong jawab. Jangan. Semua orang bisa ngomong nih di sini. Oke. Kalau ngarang-ngarang kayak itu. Ya, Bu, ada dijawab sana dalam Alkitab Perjanjian Lama itu. Perjanjian Lama masuk ke Perjanjian Baru. Lepas itu. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Pengetahuan tuh pasti sebelumnya, bukan setelahnya. Oke. Sebelumnya. Apakah Adam mati? Ini pertanyaan. Sebelum pengetahuan tuh sebelum, bukan fakta setelah itu. Oke, kamu pahamkah pengertian? Jangan nanya saya. Saya tahu mati itu apa. Kamu juga tahu mati apa, Yus? Pengetahuan itu apa? Pengetahuan. Mengetahui apa itu? Pengetahuan itu adalah sesuatu yang diketahui sebelumnya. Memusnahkan. Hah? Memusnahkan itu. Apa itu? Janganlah kamu makan buah pengetahuan ini. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Mati itu apa? Artinya nyawamu tidak ada. Itu kamu yang tahu, Yus. Tahu. Yus tahu. Maka kamu tahulah Adam itu mati kan? Iya, Yus tahu mati itu apa. Gue tahu mati itu apa. Pertanyaan gue, inget nih pertanyaan gue nih. Oke. Adam tahu nggak mati itu apa? Ya, saya ini tidak bisa menjelaskan tentang hal ini. Nah, gitu dong dari tadi nggak bisa menjelaskan. Jawabannya begitu. Emang nggak pernah ada diajarin sama Tuhan. Kan, saya bukan Tuhan. Enggak, di ayat ini bukan lu yang Tuhan. Ngaco lo ngomongnya apa, ngejawabnya kemana? Di kejadian 2, kejadian 1 nggak ada Tuhan ngajarin Adam. Kalau jadi lu Tuhan. Oke, begini ya. Kalau Adam tahu kalau dia makan buah itu mati, lalu dia tidak mau mati, begitu kan? Mati itu apa? Mati itulah upah yang diberikan, hukuman yang diberikan oleh Adam. Kalau kau makan buah ini, itu kan lu yang jawab. Bukan itu. Kalau kau makan buah itu kan tertulis di situ. Itu kan lu yang jawab. Ayat. Gue minta mana dalilnya? Nah, situ ayat situ. Di kejadian 1, kejadian 2 mana? Tunjukin dong. Oke, kejadian 3 itu. Di 2 nggak mungkin. Orang ancamannya di 2 kok, jawabannya di 3. Diajarinnya di 3, salah lah. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Itu apa maksudnya? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Apakah Adam tahu dia akan mati? Dia mati. Bukan akan mati. Mati itu apa? Oke, mati itu dalam upah. Bukan, itu lu yang jawab. Dosa. Itu jawaban lu. Jawaban Adam. Wah, ini luar biasa nih kalau kamu ini begini. Pemikiran kamu itu upah dosa itu apa? Bukan, itu jawaban lu, Kristen. Enggak. Adam, bukan Kristen. Oke. Ayatnya, Allah berfirman kepada manusia. Itu. Allah berfirman kepada manusia. Ayat berapa tuh? Ayat berapa tuh? 16. Engkau boleh makan. 16. Engkau boleh makan buah-buahan daripada semua pokok di taman ini, kecuali buah daripada pokok yang memberi pengetahuan atau penglihatan ataupun cahaya itu. Iya, belum dimakan tuh buahnya, belum dimakan. Sebelum dia makan ya, engkau tidak boleh makan buah pokok itu. Jika engkau makan, engkau pasti mati. Tahu dari mana dia mati itu apa? Engkau pasti mati. Tahu dari mana sih Adam mati itu apa? Oke, apakah Adam tahu nih ketika ini? Dia tidak tahu. Iya, ayo jawab. Ya, dia tidak tahu. Lu tidak tahu, ngapain Tuhan ngancem-ngancem? Ya, Tuhan berhak. Bukan soal berhak. Soal berhak. Ya Tuhan juga berhak. Bikin semut, bikin apa juga berhak. Semua berhak. Kan persoalannya karena Tuhan itu maha tahu, maha bijaksana, maha segalanya. Masa dia bisa nggak tahu kalau si Adam itu belum tahu mati itu apa? Memang Adam itu tidak tahu apa-apa. Iya, masa si Tuhannya nggak tahu? Ya, di situlah manusia baru berpikiran. Bukan, Tuhannya nggak tahu kalau Adam itu nggak ngerti mati itu apa. Oh, begitu. Iya dong. Iya dong, kan belum diajarin sama Tuhan. Oke, sebelum yang diperkatakan oleh Allah itu sudah diciptakan dan sudah dinyatakan Adam itu sudah berkenalan dengan burung-burung, langit-langit, apa semua diceritakan. Semua diceritakan, tetapi Adam tidak tahu kalau makan buah itu mati. Mati itu apa? Bukan makan buah itu akan mati, bukan. Mati itu apa? Mati itu apa? Adam tidak tahu apa. Pasti Adam tahu mati itu adalah musnah. Tunjukin mana? Kalau Tuhan pernah ngajarin Adam mati itu apa? Mana? Maka di situ. Jadi bilangnya nggak ada. Ya udah nggak apa-apa Bang Deddy. Asal tunjuk dalil aja. Jangan terguncang Yus. Jangan terguncang. Santai. Jangan terguncang. Oke. Begini ya. Oke. Kalau ini saya tidak perlu Alkitab kalau menjelaskan tentang hal ini.
Sebab ini semua sudah dinyatakan. Oleh? Oke, ya dalam Alkitab itu sudah ada, tapi saya tidak bukan Alkitab. Sebab kenapa? Oh, nggak bisa dong. Apa Nggak yang bisa dong. Gue nanyanya dari buku lo. Masa lo jawab nggak dari buku lo? Dari buku lo dong. Apologit macam mana? Loh, ini buku lo. Masa lo nggak mau pakai? Gue yang nanya aja dari buku lo. Lo nggak gengsi? Nggak malu? Yang nanya dari buku lo. Lo jawabnya nggak dari buku lo. Itu nggak malu lo. Adam tahu dari mana? Mati itu apa? Menyesal. Ya mana? Mana Tuhan pernah ngajarin seperti itu, mana? Oke, dia menyesal. Dia menyesal. Menyesal itu setelah. Penyesalan datang terlambat. Itu setelah namanya. Perempuan itu nampak bahwa pohon kecantikan itu punya engkau dipikir. Lu baca sampai setriliun kali juga nggak ada, Yus. Kata mati itu nggak ada di sebelum 216, nggak ada. Ya. Laki itu menjawab, aku sedikit. Yus, saya nambahin sedikit, Yus. Dengar sini. Yus. Yang lain saya belum siap yang satu. Harus yang jawab satu ya, belum. Pada petang itu mendengarlah Tuhan Allah berjalan di taman itu lalu Lu kok ke situ? Halo. Laki itu kok ke situ? Yaudah, berarti lo nggak mau jawab ya? Udah ya. Laki itu menjawab. Halo, Yus mau dialog nggak, Yus? Aku mendengar engkau di taman. Aku takut, lalu aku bersembunyi ke lain. Aku bertelanjang. Mau dialog nggak, Yus? Adakah engkau makan buah yang aku larang itu? Itu sesudah, Yus. Jangan lompat-lompat dong. Wah. Ini baru kejadian loh ini, Yus. Kejadian 1 dan 2 loh ini. Masa lo nggak bisa nanggepin? Kata lo kalau orang kalian kalau baca Bible kejadian sampai wahyu ini lo nggak tahu kejadian. Nah kan kalau saya menjelaskan itu kan kamu tidak mengerti. Lo ngejelasin ini dari luar Bible, dari dalam Bible dong. Gue nanya dari dalam Bible. Jangan begitu lah. Oke, saya mengerti itu. Kamu jangan asumsi. Tapi saya tidak lari ayat itu. Hah? Ya, saya tidak lari ayat itu. Pertanyaannya Tuhan itu ngancem Adam dengan sesuatu yang Adam nggak tahu. Emang Adam itu kan manusia, bukan Adam tahu. Apakah Adam ini sebagai Allah juga? Malaikat? Jangan ngomong gitu. Jangan ngomong gitu. Itu si perempuannya bisa cerita sama si ular. Ntar kalau dimakan saya mati. Tuh. Kan ular itu iblis. Terus si ularnya bilang, "Enggak, kamu nggak akan mati." Kan itu mati iblis. Itu tahu dari mana mati itu apa? Nah, itu karena baca di dalam ayat-ayat itu, di atas itu lagi. Ya mana? Mati itu apa? Diajarin nggak sama Tuhan? Artinya kamu ini ini seolah-olahnya kamu mengerti tentang Allah. Jadi Allah yang mencipta itu apa? Nah, keluar ini keluar kayak tadi anak kecil tadi. Jangan begitu, Yus. Kita dialog pakai buku lo. Sekarang ini pertanyaan saya seolah-olahnya. Enggak, lu nggak berhak menanya, lu menjawab. Jangan nanya, jawab. Tidak ada hak untuk bertanya. Artinya ya enggak lah, lu belum jawab kok. Jawab dulu baru lu punya hak bertanya. Kalau kamu tidak bisa menjawab, artinya apa nih? Hah? Artinya apa? Kalau saya bertanya, artinya enggak. Lu nggak punya hak bertanya sebelum menjawab. Tidak ada hak. Saya sudah menjelaskan. Menjelaskan apa? Adam itu mati sejak bila Adam mati. Dia tahu Adam itu mati. Ya, Adam kan murahan ini, derajatnya rendah daripada Allah. Itu kan jawaban lu apaan sih? Ini setiap kesempatan lu ngomong, jawaban lu beda-beda loh, Yus. Oke, apa yang kamu katakan? Saya jawab. Bang Deddy aja deh. Bang Deddy, gue capek ngulang-ngulang, Bang. Omongan gue selalu sama, tapi kalau dia ngomong beda terus. Udah gini saya tambahin, Bang Arman. Iya. Oke, Rudal. Ya, oke. Coba. Oke. Ini kalau saya baca dalam Kejadian 16:17 ini kan saya baca ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Nah, pertanyaan saya, apakah Adam mati ketika memakannya atau masih panjang umur atau masih hidup setelah itu? Oke. Nah, itu dilepas, Mas, namanya. Itu dilepas dari pertanyaan saya itu namanya. Nah, ini yang bagus. Ini bagus. Kalau ini macam ini. Enggak bagus. Pertanyaan gue belum dijawab, Yus. Yang tadi dulu. Nah, ini saya mau bertanya. Siapa yang bertanya nih? Ini kan. Saya. Apakah yang tadi bertanya? Di situ ada perkataan pasti engkau mati. Pasti. Bukan yang engkau mati sekarang lah. Yus, gini. Pada hari engkau memakannya, pasti kamu mati. Ayo. Coba saudara tadi yang. Enggak. Gue dulu. Gua dulu. Nah, kamu itu ditampukan baca Alkitab begitu kan? Kalau Anda bukan gitu. Lu nggak bisa terima kalau Tuhan lo ngaco atau penulis buku ini ngaco. Lu nggak bisa terima masalahnya. Pasti itu bukan sekarang mati.
Mati itu apa? Mati itu apa? Coba baca lagi, saya dengar lagi satu. Pasti mati ya. Itu apa? Ambil perkataan pasti engkau akan mati. Enggak, mati itu apa? Mati itu apa? Rendah. Iya, rendah. Makanya nanya. Rendah itu jawab. Ayo, mati itu apa? Mati itu tidak ada mana. Iya, itu lo yang jawab. Itu lo yang jawab. Adam tahu nggak itu? Jawaban lo itu? Tahu. Mana? Dari mana taunya? Tunjukin lah kalau orang tahu. Ada dalilnya gitu loh. Di umur 930 tahun itu. Mati kan? Mati. Begini, kata Allah sana di situ, Adam ya dia ikut apa yang Yesus cakap, Allah cakap itu. Tetapi Hawa itu tidak mengikuti. Kami pasti mati kalau makan buah ini. Jangan, dia bilang ular. Ular itu mengatakan seperti itu. Lalu dia makan. Dia tahu. Adam tidak, dia ikut Allah. Oke. Kan itu yang dia. Oke, dari mana Adam tahu jangan makan buah larangan itu? Enggak tahu dari mana mati itu apa? Oke, mati, perkataan mati itu adalah musnah. Iya. Dari mana? Adam tidak tahu apa-apa. Berarti nggak tahu mati juga itu apa dong? Oh, ini kan bingung. Nah, itu yang mati itu apa? Kalau macam kamu sekarang manusia. Kita tahu yuk sekarang. Kita tahu. Sekarang ini kamu tahu. Oke. Sekarang ini saya pertanyaan kamu. Enggak. Jangan nanya. Belum selesai nih masalahnya. Tidak bisa kan? Lu juga tahu. Lu tahu mati itu apa? Ini Bang Sunan tahu mati itu apa karena udah diajarin. Oke, begini. Oke, begini. Kan dia yang saya baca tadi itu, kalau kamu makan buah larangan ini sudah kamu pasti akan mati kalau kamu makan buah ini. Itu diajar oleh Allah itu. Iya apa? Oke, begini. Adam dicipta. Adam dicipta menurut gambar dan rupa. Adam dicipta daripada debu tanah. Apakah Adam tahu bahwa dia dicipta dari tanah? Coba sila jelaskan. Sama seperti itu yang kamu katakan itu. Sama. Saya tidak akan lari kemana-mana. Mau masuk Islam gitu kan? Tidak. Maka saya mengetahui apa yang kamu katakan. Ini persoalan dari buku lo, bukan dari buku gue. Jadi lo nggak usah terlalu seneng. Ini buku lo kok. Iya. Artinya harusnya lo yang bisa menjawab, bukan gue. Gimana sih lo? Itu kan artinya tolong jelasin di mana Tuhan ngajarin Adam mati itu apa? Mati itu adalah mati Adam itu. Sampai menangis Adam. Kalau menangis itu apa? Itu Tuhan ngajarin lo namanya. Yang gue tanya Tuhan ngajarin Adam. Emang lo Adam? Iya. Kenapa Adam itu menangis? Emang lo Adam? Saya mengerti. Lo Adam bukan? Wah, ini kamu itu yang ditanya Adam bukan lo. Nah, sekarang ini saya mengatakan Adam itu menangis atau tidak? Jangan ngeles, itu namanya ngeles, ngebaca lo lagi ngebajai lo namanya ini. Adam yang gue ngomongin. Artinya kamu juga tidak tahu apa-apa. Iya, nggak tahu. Iya, oke, nggak tahu, nggak apa-apa. Pertanyaan gue Adam, bukan gue, bukan lo. Nah, itu sudah dinyatakan oleh Tuhan. Janganlah makan buah ini. Artinya kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Iya, apa itu mati? Kata Adam. Mati apa itu mati Tuhan? Mati yang dijatuhkan hukuman. Gimana? Tuhan tuh ngajarin itu ke Adam mana? Ayatnya mana? Ayatnya di dalam larangan. Larangan mana? Jangan makan buah larangan itu. Itu bukan ancaman, itu bukan larangan, bukan pengajaran, itu ancaman. Itu mengancam, bukan mengajarkan. Itu semua kamu boleh makan. Masa lu nggak bisa paham kalimat kayak begitu? Itu ancaman. Semua boleh makan, tapi buah itu tidak boleh dimakan. Itu ancaman namanya. Iya, yang jadi pertanyaan gue, pengajaran Tuhan tentang mati kepada Adam. Pasti sebelum itu. Kalau kamu makan buah ini, pasti kamu mati. Oh, yang mati itu kamu menyatakan. Oh, yang mati apa maksud itu? Kan ini orang bodoh kan? Yang mati bodoh memang mati. Adam belum tahu apa-apa kok. Betul. Lah, tadi lo bilang Adam belum tahu apa-apa. Tapi sejak bila orang tahu mati? Kamu pertanyakan. Nah, lu spekulasi namanya lu, asumsi itu. Nah, itu asumsi namanya. Jangan pakai asumsi, tunjuk dalil. Pengetahuan mati itu adalah durhaka. Durhaka kepada Allah. Iya, itu itu jawaban lo, Yus. Gue paham itu jawaban lo. Yang gue tanya, jawaban Adam. Adam tidak mengerti apa-apa. Lah iya, kenapa diancam? Diancam karena begini. Kenapa Adam diancam ketika makan ini buah? Begini. Allah mencipta manusia itu menurut gambar dan rupa dia. Dan kalau makan buah pengetahuan kan dalam Alkitab itu ternyata. Yes. Kalau lo ngibul, gini. Kalau lo ngibul, ntar lo kena drill collar. Iya kok. Lo tahu paham nggak drill collar itu apa?
Kamu punya sumpah itu kan? Enggak, paham nggak? Drill collar itu apa? Oke, sekarang saya pertanyakan. Gue tanya dulu, drill collar paham nggak? Saya tidak paham. Iya udah, nggak bisa gue ngancem lo pakai drill collar. Oke, dengar. Iyalah, itu sama Tuhan. Oke, dengar apa itu buah pengetahuan? Buah pengetahuan, buah pengertian. Kamu Iya, tidak paham itu. Iya, belum dimakan. Oke, kan Adam sebelum kan lu itu lu ngomong jujur lo. Sebelum kan? Sebelum awal dicipta sudah dinyatakan di situ. Jangan kamu jangan makan buah. Nah, udah ada Adamnya itu. Awal mana di situ? Lu bilang tadi ada sebelum Adam dicipta lu bilang. Kan saya sudah mengatakan di situ. Tadi buah pengetahuan. Apa itu buah Ada pengetahuan? urusannya sama Hawa kok ke Hawa Adam. Ke Hawa aja gua nggak geser. Adam. Iya. Buah pengetahuan apa itu? Buah pengertian. Iya, belum dimakan itu sama Adam. Buah mengetahui. Belum dimakan. Nah, di situ kan bukan buah, ini buah racun. Iya, Tidak. belum dimakan sama Adam, belum dimakan. Ya, belum dimakan. Itu artinya bahwa pengetahuan. Bila mereka makan, itu kan mereka tahu pengetahuan Allah itu. Ah, iya benar. Kalau udah dimakan. Ya, ini kan belum dimakan. Ya, maka kalau belum dimakan, Ya nggak tahu namanya. nggak tahu lah. Iya. Ya terus kok Tuhan ngancem? Iya, dia bukan ancam itu. Allah kan sudah beritahu jangan makan buah ini, Adam. Mati. Mati. Ngancemnya mati. Ya, kalau kau makan kau mati itu. Iya, Tuhan cuma ngasih tahu jangan kamu makan. Oke. Karena apa? Karena kalau makan buah pengetahuan itu sama seperti Allah mengetahui tentang segala hal. Salah. Itu kejadian 3. Nanti itu kejadian 3 itu di akhir kejadian 3 itu pohon kehidupan. Ini pohon pengetahuan. Jangan lompat-lompat lo. Jadi apa mau ditanya? Ya ngaco Tuhan lo. Ngaco apa? Ya ngaco lah, ngancem Adam yang nggak tahu coklat diancam sama coklat. Bukan, terus cakap kepada itu apa dalam dalil? Adam nggak tahu coklat, tapi diancam sama Tuhan dengan coklat. Coklat saya tidak mengerti. Mati. Adam nggak tahu mati, tapi diancam sama Tuhan dengan mati. Iya kan sudah Allah mengetahui. Sudah. Allahnya tahu, Adamnya. Iya, Adam sudah pun mengetahui. Mana tahu? Tadi lu bilang nggak tahu, sekarang bilang tahu, nanti bilang nggak tahu, sekarang kemudian bilang tahu. Yang saya baca itu apa itu? Ada. Nah, Tuhan lo ngaco. Kamu yang ngaco. Enggak loh. Gimana? Kok gue ngaco? Gue baca buku lo. Ya artinya apa? Lu cuma bisa nuding buta tanpa bukti. Gue ngaco atau enggak? Ini bukti lo. Gue nggak bilang lo yang ngaco lo Yus ya. Gue nggak bilang lo yang ngaco Yus. Itu terbukti ngancam Adam dengan mati yang Adam nggak tahu mati itu apa. Ya sudah dikatakan. Ngaco namanya itu. Oke. Kalau makan buah ini kamu makan pasti mati, akan mati. Oke. Jadi perkataan ini mengungkit kepada perkataan. Oke. Apa itu perkataan? Atau pilihannya gini Yus, Tuhan lo nggak ngaco. Lo juga nggak ngaco. Tuhan lo nggak ngaco. Yang bikin buku ini yang ngaco. Oke. Apakah Anda mengerti dalam perkataan? Nah di situ kita uji lagi. Kita mau uji itu perkataan kau paham nggak tidak? Nah maka kamu tadi bukan Adam yang tidak mengerti, tapi kamu yang tidak mengerti. Tapi dalam Alkitab itu kamu tidak mengerti. Lalu saya mengatakan perkataan itu kamu mengerti atau tidak? Aduh. Mati itu apa tahu Adam? Oke, begini. Adam itu takut. Jawab ayat. Jangan bukan begini. Ayat. Adam itu takut kepada Allah. Maka bertelanjanglah dia. Lompat itu udah. Oke, kan begini saudaraku, bukan ayat yang memberitakan, tetapi penganalisis ini maka ada teologi. Kenapa Adam ketakutan? Artinya dalam ketakutan setelah bersalah. Dia mau lari bang, itu bang. Tidak lari, takut apa? Bukan. Jangan lari lah kalau nggak takut. Ya tidak takut. Ya udah jangan lari. Tetap aja di situ 216, 217. Pertanyaan orang-orang Islam itu, kenapa Adam itu diancam oleh Tuhan Allah? Kenapa mengancam dia? Dia punya ciptaan lalu dia mengancam. Begitu itu kan senang gitu kan untuk dipikir-pikir manusia. Tidak bukan kan iyalah mati diancam lah itu kan. Maksudnya diancam kan ancam. Kenapa mencipta manusia lalu dimusnahkan? Enggak, diancam begitu kan? Bukan itu. Kenapa Allah menciptakan manusia tapi nggak diajarin mati itu apa? Nah, itulah maksud saya itu. Kenapa Allah? Lu tadi bilang menghancurin. Iya. Diciptain mau dihancurin, bukan soal maksud lo itu. Lo nggak punya maksud ke situ. Oke. Kenapa? Karena kamu tidak bisa mengatakan. Jadi maka saya di sini saya mengatakan, kenapa Allah mencipta manusia lalu dijatuhkan dosa? Kan beda kan? Maksudnya bukan itu kan? Bukan mati kan? Kalau gue tadi ngejelasin kenapa Tuhan menciptakan manusia, tapi tidak diajarkan mati itu apa? Nah, itu kalau kamu terus terang gini, saya mengerti. Kenapa Allah mencipta manusia lalu diberikan dosa
mati. Enggak. Gitu kan? Enggak begitu. Kenapa tidak diajarin kata mati itu apa? Maksudnya mati itu apa? Ya, pohon itu apa? Buah itu apa? Oke. Nggak diajarin loh. Oke. Tahu diancam saja, tidak tahu ada buah. Oke. Sekarang gini, untuk topik yang sama, gue kasih tahu dari Islam, ya. Surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, tsumma radahum 'alal malaikati. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu ada. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam segalanya. Dan kemudian menghadapkan semua itu kepada malaikat. Lalu bertanya kepada malaikat, jelaskan padaku kalau memang kalian ini orang yang benar. Di kami ada, Yus. Justru Adam itu berdosa adanya di kami, Yus, bukan di lo. Oke, kalau begini. Lu nggak ada Adam dosa, nggak ada. Nggak ada. Ya, di kami Adam berdosa. Kemudian Adam minta ampun, bertobat, diterima tobatnya sama Allah. Oke. Nah, lu nggak punya itu, Yus. Jangan ngarang. Oke, saya mungkin mengarang. Oke, dengar. Nggak mau. Dari tadi gue dengerin dulu ngaco ngomongnya. Wah, ngaco kamu tuh. Tadi itu Bang Sunan ngomong tuh, anak murid itu mahasiswa diajarin dulu, baru dikasih ujian. Nah, kalau saya... Gimana ceritanya? Diajarin belum udah diuji. Sudah diberi penerangan, tapi Islam tidak mengerti ya. Ngapain ngerti, orang nggak ada tertulis. Masa mesti ngertiin pikiran lo? Ngapain? Oke. Ustadz Abdul Somad itu profesor itu. Macam mana itu? Nggak usah bawa-bawa orang. Di sini aja. Kita ngomong yang ada aja di sini. Nanti malu kalau nggak malu, ngapain? Oke, kalau saya cerita yang mau nyari jalan keluar tuh namanya, Yus. Oh, mau cari jalan keluar. Lu sedang mencari jalan keluar. Artinya kamu ini pintar-pintar. Sekarang ini saya bertanya nih. Oh, ini pintar nih, bagus kan? Nah, saya bertanya. Boleh. Silakan. Boleh bertanya. Tapi gue juga punya hak jawab ya. Oke, boleh. Ya, gue punya hak untuk menjawab ataupun enggak. Oke. Dengar ya. Apakah Allah itu satu? Itu pertanyaan saya pertama. Apakah Allah itu satu? Sekarang ini pertanyaan, iya satu kan? Ya, mungkin kamu jawab dulu. Mungkin saya mengatakan mungkin bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Jadi mungkin apakah Allah itu satu? Pertanyaan saya pertama ini. Sekarang jawab. Mau hati-hati kok. Mana? Nggak fair tuh namanya, Yus. Nah, maka ada pertanyaan saya lagi selanjutnya. Enggak. Kalau mau fair, lu terima dulu. Tuhan lu ngaco atau yang nulis buku ini ngaco. Pilih aja. A atau B. Saya bertanya nih. Enggak, pilihannya itu A atau B. Multiple choice, gampang. Apakah Allah itu satu atau tidak? Esai kan? Jawabannya esai kan? Kalau gua enggak ngasih pertanyaan ke lo, jawabannya multiple choice. Tinggal A atau B. Jawaban kamu esai. Ya, saya terima itu. Enggak, jawab dulu ya. Lebih mudah lo menjawab. Tuhan lo ngaco atau yang penulis buku ini yang ngaco? Apa yang kamu cakap nih? Anda memberi soalan ataupun saya memberi soalan? Ya, tadi soalan gua aja belum lo jawab tadi, Yus. Bilang mampu. Ya, kamu pintar-pintar, saya cakap pintar. Soalan gua belum lo jawab, Yus. Soalan gua belum lo jawab, Yus. Tapi kemudian lu zalim. Karena lu nggak bisa menjawab pertanyaan gua. Lu nanya ke gua. Sandiwara lu kebaca, Yus. Nggak. Jawab dulu pertanyaan gua. Tuhan lu yang ngaco atau penulis buku ini yang ngaco? Baru adil itu, Yus. Karena gua duluan yang nanya. Siapa dulu tanya? Gue tadi yang nanya. Oke. Kamu yang tanya. Kamu nih. Iya. Tuhan ini A, Tuhan lo ngaco. B, penulis buku ini ngaco. Iya. Jawab. A atau B? Iya, semua. Hah? Semua. Oh, jangan dong. Masa Tuhan ngaco? Nah, ketakutan kan? Bukan ketakutan. Itu Tuhan lo kok. Bukan Tuhan gue itu. Semua. Lu tega banget sama Tuhan lu dibilang ngaco. Nah, di situ saya mau cepat kan? Ya nggak mau gue juga punya hak jawab kan. Boleh menjawab, boleh enggak. Gimana sih lo? Bisa itu. Iyalah, ini diskusi namanya. Maka saya kalau bertanya itu kan ya susah itu nanti dijawab itu. Itu masalah itu. Maka pertanyaan apakah Tuhan itu satu? Silakan lu memberi penilaian terhadap diri gue. Silakan, nggak apa-apa. Boleh. Seolah-olah gue nih Arman nggak bisa jawab pertanyaan lu. Anggap aja seperti itu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah lu pilih mana, Tuhan lu yang ngaco atau penulis buku ini yang ngaco. Saya sekarang mau bertanya nih. Jawab dulu. Masa dua-duanya nggak? Aduh, kok kamu saya sudah cakap iya. Gimana? Enggak dong. Lu gimana sih, Yes? Lu ngejawab gue juga belum. Jawaban lo, masa pilih dua-duanya nggak ada di pilihan jawaban? Terus tiba-tiba lu nggak jawab, lu nanya ke gue. Pertanyaan kamu itu kan nggak fair play namanya, Yus. Oke, saya kasih pekerjaan satu kali ya. Untuk pernah habis semua saya suruh jawab dari itu. Lepas itu yang ini yang terakhir ya. Oke, pertanyaan apa tuh? Pertanyaan apa yang
atau penulis buku Bible ini yang ngaco? Oke, begini. Apakah Tuhan yang ngaco, apa yang Tuhan sembarangan, ataupun ya, dalam Bible penulis ini? buku, penulis Bible ini ngaco? Penulis Bible ini. Begini, oke, saya jelaskan ya. Oke, di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh A atau B? Oke, saya jelaskan. Dan E, A, B itu tidak dapat dijelaskan. Kalau saya bilang itu pilihannya. Mbak, kan kita udah jabarkan tadi. Tuhan mengancam Adam dengan sesuatu yang Adam tidak tahu. A atau B. Oke. Iya. Saya jawab A. Sekarang kamu mau jawab apa? Gak apa-apa, Bang Deddy. Ya, lanjut Bang Deddy. Itu berarti dia sendiri bilang Tuhan yang ngaco, tapi dia sembah gitu. Dia lucu nih. Dia begini, saudaraku. Wah. Ya, gue nggak akan bisa jawab lagi pertanyaan lu, Yus. Karena lu udah berani nyalahin Tuhan. Artinya ngomong sama lu tuh percuma, Yus. Tuhan aja lo salahin, apalagi gue. Wah, iyalah. Tadi kan ini kan saya sudah tahu. Sekarang lu bikin pertanyaan, lu nanya ke gue nih. Lu nanya ke gue ya. Lu nanya ke gue. Gue ngejawab nih. Pasti lo salahin. Kenapa? Lu Tuhan lo aja lo salahin. Apalagi gue. Oh, gitu kan. Itu orang pintar, tapi pertanyaan saya itu luar biasa itu. Iya, pasti salah. Jawaban gue pasti salah. Kenapa? Karena Tuhan lu aja lu salahin. Maka dalam Alkitab saya sudah menyatakan A atau B. Babayus. Babayus yang nyalain Tuhan. Tidak. Tapi ini bagus juga lah macam begini, kasih menang-menang Islam dulu. Bukan ada menang-menang di sini, Yus. Kenapa sih mesti menang kalah, Yus? Ide lo kenapa sih? Enggak lah. Tak, orang Islam itu suka menang-menang. Kalau kalah nanti marah lagi, nanti MK. Nanti MKC lagi divonis lagi 10 tahun, tambah lagi 15 tahun. Begitu, Yus, kan? Pasti salah. Jawaban gue apapun pasti salah, Yus. Pasti. Buat lo tuh pasti salah. Kenapa? Tuhan lu aja lo salahin. Di dalam Kristus Yesus tidak punya salah. Loh, ini kan Tuhan ini yang inkarnasi jadi Yesus kan? Tuhan yang ini yang inkarnasi jadi Yesus menurut lo kan? Itu lo salahin.